IoT-nya, karena ada beberapa yang saya rubah, yang mana untuk pH up, pH down sama nutrisi ini dia berjalan berdasarkan timer. Jadi ketika kita nyalakan ini, jadi kita cek di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau demokan untuk sistem project hidroponik. Nah, ini sistemnya udah sistem di requirement terakhir. Ini sudah kita sesuaikan di requirement terakhir untuk final sistemnya. Nah, di sini ada LED indikatornya. Yang paling atas ini untuk pH up, ini yang kedua pH down, yang ketiga ini yaitu untuk pompa nutrisi, keempat juga pompa nutrisi, kelima untuk sprayer. Nah, di sini untuk yang channel 1 bagian AC ini yaitu pompa tandon, kedua pompa sampel, ketiga pompa pengaduk, keempat ini untuk solenoid, kelima untuk fan, keenam untuk lampu. Yang paling bawah sendiri ini tidak saya pakai. Nah, yang kemarin tuh saya pangkas untuk bagian dari pompa pengaduknya, saya buat satu channel. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk sistemnya saya akan coba nyalakan. Sistem menyala, connecting to wifi. Nah, ini datanya. Nah, ini yang menyala seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk channel pertama untuk tandon, kedua ini yaitu untuk pompa sampel, ketiga ini adalah untuk pompa pengaduk, keempat ini untuk solenoid, kelima adalah untuk fan, keenam untuk lampu. Nah, lampu ini menyala, kita cek luxnya berapa. Luxnya ternyata 2, jadi dia menyala. Ini dia. Nah, di sini saya akan coba langsung simulasikan terlebih dahulu untuk bagian IoT-nya, karena ada beberapa yang saya rubah, yang mana untuk pH up, pH down sama nutrisi ini dia berjalan berdasarkan timer. Jadi ketika kita nyalakan ini, jadi kita cek di sini ada IoT-nya. Nah, ini pompa pH up ini kita tekan, dia akan otomatis indikator nyala. Nah, indikator nyala di sini. Sebentar, ini saya akan coba nyalakan. Dia nyala karena 5 detik, jadi dia agak cepat. Nah, dia off. Kita nyalakan lagi. Di sini sudah nyala. Kita tunggu indikatornya menyala. Indikator nyala, dia off, dia off. Ini kemudian untuk yang pH down, LED yang kedua itu menyala, indikator nyala, dia off, sini juga off. Saya simulasikan lagi, dia nyala, indikator yang kedua itu pH down, dia off, di sini nanti akan off. Jadi tombol ini udah otomatis kembali sendiri. Pompa nutrisi dia on. Terus untuk channel 34 itu pompa nutrisi A dan B, dia on, dia off. Untuk tombolnya dia kembali sendiri. Saya coba lagi, cek di sini dia nyala, nanti tombol ini akan kembali sendiri. Nah, dia off, dia sudah off. Nah, dia off. Kemudian untuk yang sprayer, kita nyalakan sprayer channel 5 nanti yang bawah sendiri. Nah, itu karena DC dia nyala, jadi channel DC itu yang bagian atas tuh ada 5 channel. Jadi ini adalah untuk DC channel, ini untuk AC channel. Sekarang kita nyalakan pompa tandonnya. Kita cek di sini tandon. Nah, ini tandon kita nyalakan. Tandon urut pertama channel 1, kemudian sampel channel 2, pengaduk channel 3, solenoid channel 4. Setelah itu solenoid channel 4, kemudian yang bawahnya itu untuk fan, channel 5 nya fan, channel 6 nya lampu. Kemudian kita matikan.
dia sudah off. Lampu indikatornya juga off. Kemudian selanjutnya ini untuk lampu di sini karena dia sudah posisi menyala. Di sini indikatornya dia nyala. Ini saya akan coba kasih penerangan, untuk saya kasih senter untuk menaikkan luxnya. Nah, dia di lux 90 dia off. Di sini indikator juga off. Kemudian ini saya akan coba jauhkan lampunya. Kita cek luxnya kembali ke 3. Ini status lampu kembali on. Selanjutnya yang fan ini kita coba nyalakan. Channel 5 menyala dan kita matikan. Channel 5 off. Kemudian kita cek di indikatornya, dia juga off. Untuk keseluruhan, untuk yang IoT nya ini tombolnya kita sudah demokan keseluruhan. Untuk pengaduk ini kita akan coba matikan. Ini channel 3. Nah, itu pengaduknya off. Misal kita nyalakan, pengaduknya on. Nah, di sini untuk sampelnya sekarang ini ada pompa sampel. Nah, sebelumnya ini saya akan coba jelaskan untuk alur kerjanya yang pompa sampel. Jadi pompa sampel ini pertama nanti ketika dia dinyalakan, maka dia akan nyala, yaitu pompa sampelnya terlebih dahulu. Untuk solenoid di sini posisi off itu berarti dia tidak terkena supply. Jadi posisi off itu posisi katup tertutup. Jadi untuk kondisi flooding atau ketika solenoid tidak diberi supply itu dia posisi tertutup katupnya. Nah, ini karena ini dia tidak menyala, jadi ini posisi solenoid di bagian bak sampel itu dia tertutup. Nah, jadi nanti ketika dia pertama nanti dia pompa mode sampling itu nyala, maka nanti yang bagian pompa sampel ini dia akan nyala, kemudian dia mengisi ke bak sampel. Karena untuk solenoid itu dia tertutup, maka bak sampel akan terisi. Nah, nanti ini ada durasinya, misal terisi mau diisi berapa lama, maksudnya durasi berapa lama gitu untuk yang pompa sampelnya ini. Semisal 10 detik, bisa 10 detik, maka dia nanti akan nyala, pompa sampelnya akan nyala 10 detik untuk menaikkan air ke bak sampel. Setelah 10 detik, nah dia nanti akan mode pengukuran. Mode pengukuran ini ada timernya juga, misal di set 10 detik, maka dia akan membaca selama 10 detik. Nah, setelah 10 detik dia membaca, dia nanti akan otomatis solenoid akan nyala sehingga katupnya itu terbuka, jadi dia membuang air. Nah, lamanya dia membuang air juga kita beri jeda, misal 10 detik atau 5 detik. Jadi ketika sudah selewat 5 detik, katup nanti kembali tertutup. Setelah kembali tertutup, nanti nutrisi ini akan nyala. Nah, nutrisi ini nyala. Setelah nutrisi nyala, dia nutrisi off. Dan nutrisi off ini ada namanya untuk timer pengaduk. Nah, di sini bisa di set. Jadi ketika nutrisi setelah menyala dia off, untuk pompa sampel ini tidak langsung menaikkan cairan ke atas, tapi masuk ke timer pengaduk terlebih dahulu. Misal kita set 20 detik, maka dia akan melakukan pengadukan selama 2 detik, 20 detik maksudnya. Setelah itu dia menaikkan cairan ke bak sampel. Di channel 2 atau pompa 2 itu di channel 2 atau pompa sampel itu dia menyala. Nah, setelah menyala sesuai timernya, di set timernya, misal 10 detik dia naikkan air 10 detik. Nah, setelah dia naikkan, dia masuk ke mode pengukuran. Nah, di sini mode pengukuran juga timernya sama. Misal tadi mode pengukurannya 10 detik, maka dia akan membaca selama 10 detik. Setelah terbaca 10 detik, dia nanti akan otomatis membuang airnya. Membuang air nih, solenoid juga ada timernya. Misal kita set pembuangan timer air di solenoid itu sama seperti sebelumnya, misal 10 detik, maka dia juga sama membuangnya juga 10 detik. Jadi seperti itu. Setelah itu dia akan tertutup katupnya, kemudian proses sampling selesai. Nah, ini saya akan langsung simulasikan sekaligus saya jelaskan. Nah, ini kita klik pompa sampel, dia on. Ini pompa sampel dia nyala. Kita cek di sini untuk pompa sampel kita nyalakan 10 detik. Nah, setelah 10 detik dia masuk ke mode pengukuran.
Nah, di sini dia langsung mengukur berapa sebelum cairan itu diberikan. Masuk mode pengukuran, dia masih mengukur. Nah, setelah itu solenoid yang keempat ini nyala, channel keempat ini nyala, yaitu solenoid membuang air. Air dibuang. Setelah air dibuang, pompa nutrisi nyala, dia menyampurkan nutrisi di bak penampung. Nah, setelah itu dia off. Nah, ini pompa sampel tidak langsung menyala, dia langsung masuk ke mode pengaduk. Jadi kita tunggu set timer pengaduknya sekian. Nah, setelah itu pompa yang sampel dia menaikkan ke bak sampel. Dia menaikkan ke bak sampel. Kemudian dia off, ini masuk ke mode pengukuran. Ini adalah diukur cairan yang sudah diberikan, yaitu sudah tercampur cairan yang baru. Mode pengukuran. Kemudian solenoid membuang air. Di sini statusnya dia masih nyala untuk tombol button sampelnya. Kita tunggu sampai selesai. Dia nanti otomatis off. Nah, ini proses sudah selesai berarti. Jadi ketika status pompa sampel ini tidak menyala, tapi fungsi autonya itu dia masih menyala. Nah, untuk mengindikatorkan kalau auto itu sudah selesai berjalan, ini pompanya itu buttonnya itu kembali ke kiri atau off. Nah, ini saya akan coba cek, kasih tahu untuk bagian timernya. Ini adalah timer pompa pH up. Saya setting 5 detik, pH down 5 detik, untuk nutrisi 5 detik, untuk solenoid on dia itu untuk membuang airnya itu 10 detik, dan pompa sampel onnya itu dia menaikkan air ke atas ke bak sampel itu selama 10 detik. Untuk pengukuran itu dia mode pengukuran, jadi ketika air sudah masuk ke bak sampel dia ada jeda. Nah, jeda itu dia melakukan pengukuran, ini saya buat 20 detik maksudnya. Nah, untuk pengaduk ini dibuat 10 detik. Jadi ketika setelah nutrisi dicampur, dia air tidak langsung dinaikkan ke bak sampel, tapi dijeda 10 detik terlebih dahulu untuk ini proses pengadukan. Nah, ini udah lengkap, ada timernya, ada keterangannya juga. Ini saya akan coba ulang prosesnya lagi biar lebih jelas. Sampel on. Ini yang menyala adalah pompa sampel. Pompa pengaduk otomatis on terus. Pompa sampel off, ini masuk ke mode pengukuran, yaitu 20 detik. Dia mengukur berapa nilai pH, berapa nilai EC, berapa nilai TDS. Jadi ini yang diukur sebelum cairan dicampur. Nah, ini dia dibuang atau dikembalikan ke bak penampung. Solenoid itu on, membuang air di bak sampel atau mengembalikan air ke bak sampel, dari bak sampel ke bak penampung. Setelah itu kalau solenoid off, cairan itu nutrisi on. Dia memberikan cairan selama 5 detik. Nah, setelah itu dia masuk ke mode pengaduk. Ini dia diaduk selama 10 detik. Setelah diaduk, dia dinaikkan ke bak sampel cairannya, naikkan ke bak sampel. Nah, ini dia proses pengukuran. Setelah tercampur cairan, dia untuk nutrisi seharusnya dia naik, ppm-nya atau TDS-nya dia naik. Nah, ini mode pengukuran. Kondisi dia tetap masih on untuk sampelnya. Dia membuang air, solenoid on. Ini tahap terakhir, dia langsung off nanti. Kita cek, tombolnya otomatis off sendiri maksudnya. Nah, dia off sendiri, ini juga off. Untuk konsepnya seperti itu, untuk keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.